Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, Pak Guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas AKL Week 6 ini. Jadi di sini di soal dijelaskan bahwa di tanggal 1 April 2014, Maiba ini eh, membeli kendaraan dari subsidiarinya, dari anak perusahaannya yang dimilikinya sebesar 80%. Maksudnya lah membeli kendaraan dari 80% anak perusahaannya, yaitu Japera, seharga 2.800.000. Nah, pada saat itu kendaraan ini punya book value sebesar 2,3 juta dengan akumulasi depresiasinya sebesar 200.000. Nah, Naiba ini menggunakan metode double declining untuk mendepresiasikan mobil tersebut. Pada saat pembelian juga mobil ini mempunyai estimasi masa umur sebesar 10 tahun dengan residual value atau pada akhirnya nilainya bakal nol. Nah, pada tahun 2014 ini Japera melaporkan net income sebesar 3,8 juta dan asumsikan bahwa book value dari aset bersihnya Japera ini equal atau sama dengan fair value-nya pada saat tanggal akuisisinya tersebut. Jadi di sini kita disuruh atau ditanyakan untuk menghitung biaya depresiasi depreciation expense yang relate atau yang berkaitan dengan kendaraan yang harus dieliminasi pada saat memprepare atau mempersiapkan consolidated financial statement atau laporan keuangan konsolidasian. Oke, jadi di sini nomor satu, ini ada purchase price yang tadi saya bilang, yang tadi di soal diketahui purchase price, si Maiba beli 2,8, sementara book value yang sebenarnya adalah 2,3. Jadi di sini ada unrealized gain sebesar 500.000. Lalu juga karena dia pakai double declining balance rate dan di sini useful life-nya 10 tahun, maka DDB rate-nya 0,2. Dapat dari mana? Dapat dari 1/10 kali 2. Jadi 0,2 per tahun. Oke, lalu di sini karena si Maiba belinya pada tanggal 1 April dan kita disuruh membuat financial statement consolidation-nya pada tahun 2014. Jadi dari April sampai Desember itu ada 9 bulan, 9/12 itu 0,75. Oke. Nah, di sini purchase price depreciation itu 420.000. Dapat dari mana? Nah, itu dapat dari 0,75 dikali purchase price. Jadi depresiasinya Maiba ini sebesar 420.000. Padahal seharusnya depresiasi yang seharusnya adalah 345.000 karena book value-nya itu 2,3 bukan 2,8. Jadi di sini kelebihan depreciation-nya sebesar 75.000 dan 75.000 ini harus kita hapus karena ini laporan konsolidasian antara Maiba dan anak perusahaannya. Kalau misal bukan laporan konsolidasian maka tidak perlu dihapus dan ini dihapus untuk agar tidak double-double gitu depresiasinya. Oke, lalu di sini di nomor 2 kita ditanyakan disuruh untuk menghitung income dari Japera pada pada tahun 2014. Oke. Jadi di sini diketahui dalam soal Japera's net income itu 3,8 juta dan unrealized gain-nya sebesar 500.000 dapat dari keuntungan. Keuntungan yang belum terrealisasi dapat dari mana? Dapat dari Maibah. Maibah tadi kan beli sebesar 2,8 M. Sementara book value-nya di Japera itu 2,3. Jadi
Japera ini untung 500.000. Nah, tapi karena ini Japera adalah anak perusahaan dari Maiba, keuntungannya dihapus. Karena sama aja kayak bayar ke perusahaan sendiri. Jadi hitungannya intercompany sales gitu. Jadi kayak nggak masuk di laporan konsolidasian. Karena nanti bakal double-double jatuhnya kalau kalau gainnya ditulis gitu. Oke. Terus ini excess depreciation 75.000. Dapat dari mana? Dapat dari yang tadi ini excess depreciation 75.000. Nah, ini kita tambah ya. Kenapa ditambah? Karena kan Maiba over depreciation 420.000. Jadi Maiba mencatat depresiasinya lebih 420.000. Yang seharusnya itu 345.000. Jadi di sini Maiba itu mencatat lebih 75.000. Yang secara tidak langsung lowers atau menurunkan Japera adjusted income after eliminating yang tidak direct atau tidak langsung menurunkan Japera adjusted income setelah mengeliminasi 500.000 gain. Nah, jadi di sini aku menambahkan 75.000 ke Japera income untuk mengkoreksi ini agar laporan laba ruginya ini merefleksikan apa yang seharusnya dilaporkan gitu. Jadi adjusted net income-nya sebesar 3.375. Oke. Nah, karena Maiba ownership percentage-nya itu sebesar 80% dari Japera, jadi income from Japera untuk Maiba adalah 2,7. Oke, mungkin itu saja. Lanjut ke soal E611. Jadi di sini diketahui di data income data from dari laporan perusahaan PAM dan SAN. Jadi PAM ini mempunyai 80% saham dari SAN. Jadi uh, berarti yang artinya PAM ini uh, orang tuanya atau induknya dari SAN. Nah, ini datanya dari 2016 sampai 2019. Oke. Nah, di sini PAM mengakuisisi saham dari SAN pada tanggal 1 Januari 2016 pada harga 40.000, kurang dari book value. Nah, 40 ribunya ini nanti di-assign atau dikasih sih lebih ke ditempatkan untuk mengurangi plan assets atau assets yang kayak property, land, and equipment dan lain-lain selama masa tahun 10 tahun. Nah, pada tanggal 1 Juli 2016, Sun menjual tanah seharga 25.000 ke PAM dengan harga 30.000. Nah, tanahnya ini dijual kembali oleh PAM ke pihak ketiga sebesar 35.000, tapi pada tahun 2019. Dan PAM ini menjual mesin ke Sun seharga 100.000 pada tanggal 2 Januari 2017. Dan mesin ini punya book value sebesar 75.000. Yang artinya PAM untung 25.000. Dan pada saat penjualan atau pembelian berlangsung, eh nah, mesinnya itu didepresiasi sama Sun sebesar 20.000 per tahun. Lalu juga pada tanggal 31 Desember 2018, PAM ini menginclude 8.000 unrealized profit di inventory-nya pada merch yang diakuisisi atau yang diambil dari Sun selama tahun 2018. Nah, merchandise-nya ini dijual sama PAM pada tahun 2019. Yang disuruh adalah kita disuruh membuat atau menghitung net income PAM Corporation dan subsidiarinya untuk tahun 2016, 17, 18, dan 19. Oke, jadi di sini aku hitung yang 2016 dulu.
Oke, jadi di sini pump spread income, sun net income dapat dari data yang di atas. Terus ini adjustment depreciation 4.000 dapat dari mana? Nah, kita dapat dari sini. 4.000 naik 4.000 dari net income itu dapat dari mengurangi depreciation expense 40.000. Jadi aku jelasin langsung aja ya. Nah, jadi di sini kan dia beli seharga 40.000 lower dari book value. Berarti Sun mencatat depresiasinya lebih tinggi sebesar 40.000 kan. Maksudnya ini kan 40.000 dibagi 10 tahun, berarti 4.000 per tahun. Nah, Sun mencatat depresiasinya 4.000 lebih tinggi per tahun. Jadi, eh, karena Sun mencatat depresiasinya lebih tinggi 4.000 per tahun, kita harus mengurangi depresiasinya. Nah, depresiasinya dikurangi 4.000 per tahun. Karena depresiasi dikurangi 4.000, maka net income-nya naik. Karena depresiasi dan net income bertolak belakang. Jadi di sini bertambah 4.000. Lalu di sini juga intercompany gain dikurangi 4.000. Dapat dari mana? Oke, ini dapat dari ini. Pada 1 Juli 2016, Sun menjual ke PAM dengan untung 5.000. Nah, karena ini upstream sales, jadi 80% kali 5.000, 4.000 harus dikurang karena ini intercompany sales. Jadi net income-nya sebesar 260.000. Lalu 2017, ini PAM Sun net income dapat dari data, langsung aja masukin. Lalu ini adjustment yang tadi aku bilang di atas, yang ini masih dijelasin lagi. Lalu ini intercompany gain dikurangi 25.000 karena apa? Karena PAM, ini di soal dijelaskan PAM menjual mesin seharga 100.000 ke Sun. Padahal, bukan padahal sih, sementara book value-nya 75.000. Jadi Sun mendapatkan untung 25.000. Nah, karena ini menjual ke anak perusahaannya sendiri, jadi keuntungannya harus dieliminasi karena bakal nggak pengaruh gitu ke laporan konsolidasi ya. Oke, lalu ini excess depreciation-nya kita tambah 5.000 karena nih di sebelahnya dijelaskan. Oke, nah, oke, karena uh, Sun, bentar. Nah, karena Sun ini mendepresiasi sebesar 20.000 per tahun, berarti useful life-nya 5 tahun. Kan karena 100.000 bagi 20.000, yaitu 5 tahun. Jadi gini dapat 5 year useful life, dapat dari tadi 100.000 per 20.000. Oke. Nah, 5.000 dapat dari mana? Dapat dari 100.000 dikurang 75.000 bagi 5. Kenapa 100.000 dikurang 75.000 bagi 5? Karena 100.000 itu si IPAM menjual ke Sun, sementara 75.000 itu harga aslinya. Jadi di sini ada exit atau lebih 25.000 depresiasi yang seharusnya dibayarkan oleh si Sun. Harusnya Sun itu bayarnya 15.000 tapi dia bayar 20.000 untuk depresiasi. Kita bagi 5 jadi 5.000. Nah, oke. Nah, karena depresiasinya lebih, Sun itu bayar lebih 5.000, jadi kita harus kurangi 5.000. Karena kita kurangi depresiasi expense 5.000, maka net income-nya naik sebesar 5.000. Ini net income-nya 204.000. Lalu ini untuk 2018 sama kayak atasnya. Ini data dapat dari sini. Oke, lalu adjustment depreciation sama excess depreciation dapat dari atas ini. Karena terus berjalan kan seiring waktu, depresiasinya tetap dikasih gitu atau dilaporkan. Bukan pada waktu transaksi itu terjadi juga, tapi seterusnya sampai useful lifespan-nya habis. Lalu ini intercompany gain-nya berkurang 8.000 dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Unrealized profit dari merchandise yang diakuisisi dari Sun. Karena ini intercompany,
atau pembelian antara anak dan induk perusahaan, jadi harus dieliminasi. Jadi net income-nya sebesar 121.000. Lalu soal yang terakhir ini, separate income, net income dapat dari atas yang tadi, yang sini, basement depreciation, excess depreciation dapat dari atasnya sini. Oke, nah, materialized gain ditambah 8.000. Karena apa? Karena ini merge-nya was sold by PAM during 2019. Karena pada tahun sebelumnya kita udah mengurangi intercompany gain, sementara pada tahun selanjutnya ini udah ke swap nih ke pihak ketiga, jadi kita realize gainnya lagi, realize gainnya ulang atau tulis ulang gainnya 8.000. Lalu juga ini 5.000 dapat dari mana? Dapat dari ini yang atasnya sini. Ini harusnya 4.000 guys, bukan salah. Dapat dari nih, dia kan jual tanah kan, dan untung 5.000. Sementara jadi udah aku kurangi keuntungannya jadi 80% kali 5.000, 4.000. Karena intercompany sales gitu. Nah, pada tahun 2019 ternyata ada pihak ketiga yang ngebeli tanahnya. Jadi kita realize gain-nya kita kasih lagi ke laporan konsolidasian sebesar 4.000 yang tadi udah aku hapus sebelumnya di tahun 2016. Jadi net income-nya sebesar 231.000. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton Pak Gunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.